Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 307 Ketel yang menakutkan. Dua senjata tempur berperingkat sempurna bertabrakan dengan keras. Riak energinya sangat dahsyat dan membuat semua orang di dekatnya ketakutan. Beberapa prajurit yang berdiri dekat medan perang bahkan terluka oleh kekuatan dahsyat itu. Seorang prajurit menjerit histeris karena salah satu lengannya hancur karena kekuatan dahsyat itu. Kekuatan Jiang Chen sangat dahsyat. Dengan senjata tempur tingkat sempurna di tangannya, dia tidak memiliki kelemahan saat melawan Sang Guancong yang merupakan seorang prajurit jiwa tempur. Sungguh sulit untuk membayangkan bagaimana kekuatan tempur seorang prajurit inti ilahi menengah bisa begitu kuat. Bocah ini benar-benar kuat, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Ye Xiao meraung. Pada saat ini, 4 prajurit jiwa tempur menyerang Jiang Chen pada saat yang sama. Semua prajurit jiwa tempur adalah tetua dari berbagai kekuatan di benua timur, dan masing-masing dari mereka memiliki pengalaman yang luas. Itulah alasan mengapa mereka sangat terkejut. Mereka telah melihat banyak sekali jenius dalam hidup mereka, tetapi tidak sekalipun mereka bertemu seseorang seperti Jiang Chen. Tidak sulit untuk membayangkan, jika pemuda ini dibiarkan tumbuh, cepat atau lambat, mereka tidak akan mampu mengalahkannya bahkan dengan kekuatan seluruh sekte mereka. Dan, cara terbaik untuk membatasi pertumbuhannya adalah membunuhnya sebelum dia bisa tumbuh. Penampilan Jiang Chen membuat banyak orang ketakutan. Bukan Jiang Chen yang sekarang yang mereka takuti, melainkan Jiang Chen di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus membunuh Jiang Chen di sini, apapun yang terjadi. Gemuruh. Serangan serentak dari 4 prajurit jiwa tempur mengguncang langit dan bumi. Riak energi menghancurkan es beku, membuatnya berterbangan kemana-mana. Pada saat yang sama, masih ada harta karun yang melesat keluar dari pulau es. Oleh karena itu, kelompok yang mencoba membunuh Jiang Chen di Pulau Bahagia tidak berkumpul lagi. Namun, keempat prajurit jiwa tempur ini tetap merupakan kombinasi yang menakutkan. Energi di tempat kejadian itu terlalu kuat. Banyak orang menonton, mencoba mencari tahu bagaimana Jiang Chen akan bertahan hidup setelah serangan gabungan dari 4 prajurit jiwa tempur. Jiang Chen hanya membalas dengan mendengus dingin. Tidak ada tanda-tanda panik di wajahnya. Sebenarnya, niat bertarungnya sangat kuat. 2.200 tanda naga telah memberinya kepercayaan diri yang besar, jadi bahkan ketika dia menghadapi serangan gabungan dari 4 prajurit jiwa tempur, Jiang Chen masih ingin melawan mereka secara langsung. Dia ingin mengetahui seberapa kuat kekuatan tempurnya saat ini. Berdengung. Tombak di tangannya mengeluarkan suara mendengung yang menakutkan. Di bawah kendali Jiang Chen, tombak yang bergetar hebat itu tampak seperti ular berbisa. Energi Yuan yang tak terbatas terus mengalir ke tombak dari tangan Jiang Chen, dan bahkan ada beberapa tanda naga berwarna merah darah yang mulai muncul di permukaan tombak, memberinya aura mistis. Ledakan. Tombak tempur itu mengeluarkan suara ledakan keras. Dengan kendali Jiang Chen, tombak itu menusuk ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Terjadi badai energi di segala arah. Badai energi ini lahir dari serangan gabungan keempat prajurit jiwa tempur, dan kebanyakan orang biasa akan mati mengenaskan hanya dengan mendekati badai ini. Gemuruh. Tombak tempur itu menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Tombak itu tampak seperti pilar raksasa yang menahan langit saat bertabrakan dengan badai energi. Riak-riak energi yang dahsyat dan merusak mulai bergulung-gulung. Hanya dengan tabrakan ini, pemandangan itu langsung tampak seperti kiamat. Riak-riak energi yang dahsyat itu membuat lubang tanpa dasar muncul di lautan beku, menyebabkan air laut menyembur keluar dari lubang itu. Namun, hanya dalam sepersekian detik, lubang itu membeku sekali lagi. Karena pulau es, suhu lautan telah turun jauh di bawah titik beku. Air akan langsung membeku saat muncul ke permukaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Akibat benturan keras itu, Jiang Chen terpaksa mundur belasan langkah sebelum akhirnya bisa mengendalikan tubuhnya kembali. Saat melangkah mundur di udara, setiap langkah yang diambilnya akan menghasilkan suara ledakan keras, yang terdengar seperti suara ketukan drum. Suara retakan terdengar dari tombak tempur di tangannya, dan wajah Jiang Chen tampak pucat sesaat. Namun segera setelah itu, ia kembali normal. Saat ini, Jiang Chen masih belum bisa melawan 4 prajurit jiwa tempur sendirian, tetapi karena tubuhnya sangat kuat, ia benar-benar dapat menahan serangan balik yang begitu besar. Plus oleh karena itu, bahkan dengan serangan gabungan dari 4 prajurit jiwa tempur, ia tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah orang ini terbuat dari besi? Tubuhnya kuat, serangan gabungan itu tidak melukainya sama sekali. Ayo keluarkan senjata tempur kita dan serang bersama, kita harus membunuh orang ini hari ini, jangan biarkan dia selamat. Benar sekali. Membiarkannya hidup-hidup akan menjadi bencana bagi kita. Semua prajurit jiwa tempur yang ingin membunuh Jiang Chen menggertakkan gigi mereka karena marah. Semakin kuat Jiang Chen, semakin mereka ingin membunuhnya. Potensi Jiang Chen sangat menakutkan mereka. Dengan hanya basis kultivasi inti ilahi menengah, dia mampu melawan mereka seperti ini.
Bukankah itu berarti dia akan mampu membunuh mereka jika dia berhasil mencapai alam inti ilahi akhir? Dalam sepersekian detik, beberapa prajurit jiwa tempur bergabung ke medan perang. Sekali lagi, mereka mengepung Jiang Chen. Masing-masing dari mereka telah mengeluarkan senjata tempur terkuat mereka, dan sebagian besar adalah senjata tempur peringkat sempurna. Beberapa prajurit nakal tidak memiliki banyak sumber daya, jadi mereka hanya bisa menggunakan senjata tempur peringkat tinggi. Namun, masing-masing dari mereka adalah senjata tempur peringkat tinggi puncak, jadi mereka masih cukup kuat. Ya Tuhan, kurasa Jiang Chen akan hancur kali ini. Dengan begitu banyak prajurit jiwa tempur mengelilinginya, dan semuanya membawa senjata tempur, bagaimana dia akan melawan mereka? Jiang Chen seharusnya kabur saja dari sini saat situasi kacau tadi, tapi dia malah tetap tinggal karena keserakahannya pada harta karun. Sekarang, dia harus membayar kesalahannya dengan nyawanya sendiri. Sungguh tidak sepadan. Begitu banyak prajurit hebat yang mencoba membunuhnya, dan Master Blissful tidak ada di sini, jadi tidak ada yang bisa melindunginya lagi. Dia berada dalam situasi yang mengancam nyawa saat ini. Kemunculan Pulau Es menarik perhatian semua orang, dan karena letusan harta karun hampir berakhir, sudah waktunya bagi semua prajurit hebat ini untuk membunuhnya. Banyak orang merasa kasihan pada Jiang Chen. Dalam benak mereka, Jiang Chen adalah pria yang luar biasa. Dimanapun itu, di neraka Inferno Pulau Bahagia, apa yang dilakukannya sungguh luar biasa. Hanya keberaniannya saja sudah membuat banyak orang mengaguminya. Jika Jiang Chen bisa bertahan hidup, dia pasti akan menjadi pahlawan yang hebat di masa depan, orang yang luar biasa. Begitu banyak dari kalian yang menyerang satu orang, apakah kalian benar-benar menyembunyikan wajah kalian di celana? Namong Wentian benar-benar marah. Dengan penggaris raksasa di tangannya, ia terbang menuju Jiang Chen. Namun, dua prajurit jiwa tempur menghalangi jalannya, dan keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit dengan Namong Wentian. Di sisi lain, Big Yellow juga dihalangi oleh seorang prajurit jiwa tempur. Untungnya, hanya ada satu prajurit Combat Soul yang melawan Big Yellow. Para prajurit Combat Soul ini masih menghargai harga diri mereka, jadi mereka tidak menyerang seekor anjing dengan banyak orang. Jiang Chen, kamu mati. Mao Sheng meraung. Wah! Tepat setelah Mao Sheng selesai meraung, sesuatu terjadi sekali lagi. Suara ledakan yang dalam terdengar dari Pulau Es sekali lagi, dan sedetik kemudian, sebuah benda yang menyala meletus dari pulau itu. Semua orang tahu tentang legenda Pulau Es. Oleh karena itu, apapun yang berasal dari Pulau Es akan segera menarik perhatian mereka. Tepat pada saat ini, ketika benda itu melesat keluar, itu langsung menarik perhatian semua orang. Big Yellow adalah orang pertama yang melihat benda apa ini, dan matanya langsung berbinar. Dalam sekejap, dia berteriak, "Little Chen, pergi ambil benda itu." Ekspresi Jiang Chen berubah setelah mendengar kata-kata Big Yellow. Tanpa ragu-ragu, dia mulai terbang ke arah benda itu dengan kecepatan secepat kilat. Barang apapun yang layak mendapat perhatian Big Yellow pastilah sesuatu yang luar biasa, Jiang Chen tidak meragukannya. Benda itu milikku. Sang Guancong juga terbang ke arah benda itu dengan kecepatan tinggi. Ia mengayunkan pedangnya ke arah Jiang Chen saat ia terbang ke arah benda itu, dan semua prajurit jiwa tempur lainnya juga mulai bergerak mencoba merebut benda itu sebelum orang lain. Enyah! Jiang Chen meraung saat dia dengan ganas menusukkan tombak tempurnya ke arah Sang Guancong. Pada saat yang sama, sepasang sayap merah darah muncul di punggungnya, dan kakinya gemetar saat dia melepaskan skill dimensional C++. Dia tidak berhenti di situ, 9 Jiang Chen yang identik muncul dalam sepersekian detik, 9 serigala hantu. Dia menggunakannya untuk mengalihkan pandangan lawan-lawannya. Bahkan jika itu hanya menunda mereka selama sepersekian detik, dengan kecepatannya saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Jiang Chen sangat cepat. Ketika semua bayangan Jiang Chen menghilang, harta karun yang meletus dari Pulau Es jatuh ke tangannya. Benda itu sangat panas, seperti baja panas yang baru saja keluar dari tungku api. Prajurit biasa tidak akan mampu menyentuhnya, hanya Jiang Chen yang memiliki tubuh luar biasa seperti itu yang dapat memegangnya dengan tangannya. Jiang Chen melihat benda di tangannya, benda itu ternyata adalah sebuah ketel. Benar, benda ini tampak persis seperti ketel. Ada tangan di sampingnya, dan mulut seukuran kepalan tangan di atasnya. Mulut itu tertutup rapat dengan tutup. Suhu tinggi berasal dari isi di dalam ketel. Jiang Chen tahu bahwa itu bukanlah air dalam ketel ini, karena tidak ada air yang dapat mencapai suhu setinggi itu. Dengan suhu ini, air akan menguap dalam waktu kurang dari sedetik. Namun, berdasarkan pengalaman Jiang Chen, dia benar-benar tidak dapat mengetahui benda apa ini. Ketel itu memiliki permukaan yang kasar, dan beberapa simbol diukir di atasnya. Ini adalah simbol dari era kuno. Jangan bilang ketel ini dari era kuno. Jiang Chen terkejut. Jiang Chen, serahkan harta karun itu. Tepat pada saat ini, dua prajurit jiwa tempur terbang ke arah Jiang Chen dari arah lain. Pada saat yang sama, ketel di tangan Jiang Chen mulai bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja.
Jiang Chen tidak sempat berpikir, ia langsung menarik tutup mulut ketel. Tepat saat ia menarik tutupnya, aura yang sangat berbahaya keluar dari ketel, seolah-olah ada energi dahsyat yang tersembunyi di dalam ketel. Berdengung. Ketel itu berguncang saat tutupnya ditarik, dan seluruh warna tubuhnya berubah menjadi warna yang membara. Asap merah keluar dari ketel, dan raungan liar yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam ketel, seolah-olah ada banyak binatang buas kuno yang meraung pada saat yang sama. Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa sesuatu akan keluar dari ketel. Namun, waktu tidak berpihak padanya, jadi dia mengarahkan ketel itu ke arah dua prajurit jiwa tempur yang terbang ke arahnya. Wah! Adegan yang mengerikan pun terjadi. Seekor naga api yang terbentuk sepenuhnya dari magma menyembur keluar dari ketel. Suhu yang sangat tinggi langsung membakar udara. Namun, dibandingkan dengan suhu tinggi ini, yang lebih mengerikan adalah energi dahsyat yang berasal dari naga magma. Tidak bagus. Kedua prajurit Combat Soul merasakan jantung mereka bergetar. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura berbahaya yang berasal dari naga magma berapi, dan bahaya itu mengancam jiwa. Tanpa ragu, keduanya segera melarikan diri menjauh darinya. Namun sayang, naga magma api itu terlalu cepat. Dalam sekejap, ia menelan kedua pria itu. Ah! Dua jeritan mengerikan terdengar dari dalam naga magma berapi, dan hanya sepersekian detik kemudian, jeritan itu berhenti total. Dengan kecepatan tinggi, naga magma berapi melewati kedua pria itu dan terus terbang ke depan, meninggalkan serpihan abu di udara. Kedua prajurit jiwa tempur itu telah lenyap sepenuhnya.